Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 9 November 2021 bersama Romo Antonius Raja Bana OMI dari Jakarta. Dalam kesempatan ini, kami juga ingin mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti Meet and Greet, jumpa online bersama para pengisi Fresh Juice dalam rangka ulang tahun Fresh Juice yang ke-9 hari Minggu 14 November pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan link Zoom bit.ly/FJ9 tahun dengan passcode 123. Adapun acara ini gratis. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini 9 November 2021 kita memperingati pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Seingat saya ini satu-satunya pesta dalam gereja yang memestakan sebuah gereja. Biasanya tentang Tuhan Yesus, tentang Bunda Maria dan Santo Santa. Tetapi ini tentang Basilika Lateran. Tentu karena gereja ini begitu penting, maka diadakan pesta secara khusus. Dan pada kesempatan ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes, bab 2 ayat 13-22. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, pesta pemberkatan Basilika Lateran merupakan pesta yang sangat penting. Selain satu-satunya pesta tentang gereja, basilika,
juga karena Basilika Lateran merupakan lambang kesatuan seluruh umat Katolik yang percaya kepada Kristus, lambang kesatuan kita semua. Kalau diumpamakan gereja adalah tubuh Kristus, maka gereja Basilika Lateran menempati posisi yang sangat penting dalam kaitannya dengan gereja sebagai tubuh Kristus itu. Karena tubuh itu merupakan kesatuan dari seluruh anggota, sangat jelas. Disitulah kita diingatkan bahwa kita dimanapun juga yang percaya kepada Kristus dalam kesatuan dengan gereja Katolik Roma adalah satu tubuh. Kita tidak bisa menyakiti saudara kita tanpa merasa diri kita sendiri sakit, sama seperti dengan tubuh kita. Selain itu, bacaan Injil yang dipilih untuk pesta ini mengingatkan kepada kita bahwa gereja memang sebetulnya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Gedung bangunan adalah lambang yang menyatukan. Di dalam gereja itu, ketika ada tabernakel, ada sakramen Maha Kudus, disitulah nampak Tuhan Sang Immanuel itu ada bersama dengan umatnya. Disitulah nampak kelihatan keutuhan antara Yesus Sang Kepala dan tubuhnya yang adalah gereja. Dalam konsep ini tidak ada persaingan di antara anggota gereja. Justru kita saling membantu karena kita satu. Tidak ada juga banding-membandingkan, karena memang masing-masing mempunyai peranannya sendiri. Dan setiap anggota begitu penting di dalam keseluruhan tubuh yang adalah kesatuan gereja itu. Selain itu, gereja adalah tubuh mistik Kristus sendiri. Itu berarti bahwa setiap anggota gereja, kita, Anda dan saya, di dalamnya bersemayam Tuhan sendiri. Maka kita perlu menjaganya dengan sungguh hati-hati. Sehingga kita selain melambangkan kesatuan sebagai anggota tubuh gereja yang sama, tubuh Kristus, juga menjadi tanda keselamatan, sakramen bagi dunia yang melihat kita, melihat Kristus. Karena jelas kita adalah tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa memancarkan aura, warna, wajah Kristus sendiri melalui kehadiran kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Disitulah kemudian kita memang sebagai satu kesatuan, namun sekaligus sebagai pribadi, kita menghadirkan Tuhan sendiri di tengah masyarakat, di tengah sesama anggota gereja juga. Dan itu berarti kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh, teliti, dengan rasa hormat. Maka handle yourself with care, because you are loved. Kita harus menjaga diri kita dengan sangat baik, membersihkannya dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan kekudusan. Kita juga harus membersihkan dari hal-hal yang bisa menghalangi kita dengan kesatuan kita dengan Tuhan maupun kesatuan kita dengan sesama. Dan itu berarti harus membersihkan pikiran, membersihkan hati, dan juga membersihkan perasaan kita. Kita harus membangun perasaan sentimen bersama sebagai anggota gereja yang satu. Sekaligus kita percaya bahwa di dalam diri kita bersemayam Roh Yesus sendiri, Roh Kudus, yang menguduskan kita, yang menyatukan kita, yang mengutus kita. Kita harus membuat diri kita sungguh-sungguh sebagai abdi bagi Sang Kepala, yaitu Kristus sendiri. Kristus juga mengasihi tubuhnya sendiri. Dan di dalam bekal kasih Kristus itu, kita mampu mengasihi sesama. Lewat tindakan kasih, lewat pengampunan, lewat solidaritas, lewat kasih kepada sesama, kita menghadirkan Kristus, Sang Kepala, yang adalah kasih itu sendiri. Namun sekaligus dimanapun kita berada sebagai murid Kristus, kita adalah satu di dalam tubuh yang sama, yaitu gereja.
Gereja Basilika Lateran adalah lambang kesatuan itu. Lambang sebagai kepemimpinan yang sama. Kalau kita menaati Bapa Suci, kita berarti menaati Kristus yang sama, yang di dalamnya ia diwakilkan oleh sang hamba dari segala hamba Allah itu, yaitu Bapa Suci sendiri. Karena pada awalnya Gereja Basilika Lateran itu adalah tahta Petrus. Disitulah kemudian kita disatukan oleh hierarki yang sama, mengalir juga roh yang sama, ajaran-ajaran yang sama dimanapun. Bukan hanya sekedar kesamaan, tetapi terutama kesatuan. Karena memang Tuhan berpesan, hendaklah kalian semua satu, supaya dunia tahu bahwa kalian adalah muridku, yaitu ketika kalian bersatu. Seperti aku dan Bapa adalah satu. Demikian itu Tuhan kita menyatakan bersabda kepada kita. Maka kesatuan adalah penting. Ketika kita bisa bersatu, kita menyadari bahwa kita adalah bagian satu sama lain yang bisa saling meneguhkan, saling mendukung, saling menolong, saling menyelamatkan. Tidak ada persaingan dan juga tidak ada iri hati satu sama lain. Sungguh-sungguh satu kesatuan yang sinergis, yang saling menolong, saling memberi kehidupan, saling melengkapi, menjadi sebuah tubuh Kristus yang sempurna, yang dikuduskan dan sudah diselamatkan oleh darah Tuhan sendiri. Anda dan saya dipilih oleh Allah untuk disatukan dalam tubuh Kristus yang mistis itu, yang telah dikuduskan dan menjadi sempurna karena pengorbanan Kristus. Tugas kita lah untuk menjaganya, sehingga tubuh Kristus itu bisa memancar terus, menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga semakin banyak orang mengenal Dia, terutama mengenal kasih-Nya dan mengenal kuasa-Nya yang menyelamatkan. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita. Karena itu bersukacitalah, bersyukurlah, dan ungkapkanlah rasa syukur itu dengan hidup dalam kesucian. Menjadi kesaksian yang indah betapa besar kasih Allah kepada dunia ini, karena Dia telah mengirim putranya sendiri menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 9 November 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Kami juga mengundang kembali sahabat Fresh Juice untuk mengikuti Meet and Greet jumpa online bersama para pengisi Fresh Juice dalam rangka ulang tahun Fresh Juice yang ke-9 hari Minggu 14 November pukul 7 malam WIB dengan link Zoom bit.ly/FJ 9 tahun dengan passcode 123. Akhirnya, sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.